Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu Dr. Anda Hajah Salmiah Rajibi, MPDI, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Perkenalkan Ibu, Ya. saya Rusda Mayasari, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, kampus Banjarbaru Ibu. Ya. Mohon izin Ibu minta waktunya untuk wawancara, dan saya mohon Ibu berkenan untuk memberikan informasi terkait penelitian yang saya lakukan tentang pelayanan pendaftaran ibadah haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Sebelumnya pada seksi PHU ini apakah ada struktur organisasi Ibu, seperti apa? Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin itu memang ada struktur organisasinya, yang mana di atas itu adalah Kepala Kantor Kementerian Agama, kemudian seksi PAO dan staf seksi PAO. Untuk saat ini kita ada 2 staf yang memang staf khusus di seksi, kemudian ada yang diperbantukan itu untuk pelayanan informasi. Ya, yang 2 itu adalah bagian Siskohat dan bagian dokumen. Untuk proses pendaftaran ibadah haji itu sendiri Ibu, yang untuk tingkat kabupaten khususnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, proses pendaftarannya itu seperti apa Ibu? Proses pendaftaran biasanya kan ada yang pertama dulu untuk kan kita melayani untuk pelayanan haji reguler di tingkat kabupaten ini. Ada yang mereka datang langsung ke sini untuk mempertanyakan persyaratan dan sebagainya, untuk kelengkapan berkas pendaftaran. Kemudian ada yang langsung mereka datang ke BSI karena ke bank penerima setoran. Kemudian mereka datang kembali ke sini untuk melakukan pendaftaran di Siskohat. Ada SOP untuk pelayanan pendaftaran, kemudian pembatalan haji, pelimpahan porsi. Untuk Siskohat itu sendiri bagaimana Ibu? Ya, untuk di Siskohat itu adalah apabila kelengkapan berkas lengkap sudah lengkap di jemaah, baru kita masukkan ke bagian Siskohat untuk diproses pendaftarannya. Pegawai di bagian Siskohat itu Ibu, apakah ada pelatihan atau sejenis pembinaan khusus? Kita mempekerjakan yang untuk staf Siskohat itu ya memang kalau secara ideal artinya memang sarjana komputer dan sebagainya, tapi kita akan memberdayakan yang ada dengan kemampuan, dan alhamdulillah yang bersangkutan cukup mempunyai keterampilan, kemudian kemauan yang keras untuk bisa mengoperasikan di Siskohat ini. Walaupun biasanya kalau pada saat ini juga kami belum menerima pelatihan apapun, jadi secara otodidak lah, mungkin nanti bertanya ke kabupaten lain kalau ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi, biasanya seperti itu. Ya. Terkait dengan hal pelayanannya itu sendiri Ibu, mungkin dari jamaah yang mendaftar ada saran atau misalnya ada komplain lah tentang alur pendaftaran itu sendiri. Kalau untuk menyikapi hal tersebut, apakah ada evaluasi dari Ibu sendiri atau ada rapat intern kah di bagian seksi PHU ini Ibu? Untuk pendaftaran kadang-kadang kan kita karena memang manusiawi ya, barangkali ada hal yang tidak sesuai, itu banyak yang ada beberapa yang terjadi lah. Misalnya kan mungkin jenis kelamin atau alamat, kadang-kadang ada perbedaan dan lain sebagainya, tapi itu mungkin atau bisa kita sikapi, artinya bahwa itu artinya mudah-mudahan tidak menjadi permasalahan di belakang harinya, walaupun tetap kita kerjakan dengan kehati-hatian sehingga data-data yang dari pendaftar itu tidak terjadi kesalahan. Artinya kita sesuaikan biasanya dengan fix. Bahkan kalau yang kami lihat dari staf kami pekerjaan itu biasanya dia akan meminta koreksi dengan jemaah.
yang mendaftar apakah ini sudah benar baru diklik, walaupun yang kesalahan itu mungkin sangat kecil sekali kemungkinan dia tapi kita tetap berusaha agar data-data itu sesuai dengan yang data pokok dari pendaftar itu sendiri seperti KTP, kemudian kartu keluarga, kelahiran. Jadi diupayakan sama sehingga nanti tidak bermasalah di belakang harinya. Menurut Ibu, apa yang perlu ditingkatkan dalam implementasi administrasi dalam hal pelayanan pendaftaran ibadah haji ini, Ibu? Kita perlu data ya, jadi artinya seharusnya kita punya data yang lengkap, baik itu data harian, data mingguan, data bulanan, sehingga seluruh kegiatan baik itu pendaftaran, kemudian pembatalan, pelimpahan polisi bisa tercover secara keseluruhan. Data itu artinya lengkaplah kita punya seharusnya demikian, yang artinya mungkin masih kita tata kembali satu persatu di sini sehingga data-data dari haji itu sendiri tersusun dengan rapi nantinya dan memang sesuai dengan fakta di lapangan. Terima kasih Ibu. Ya. Demikian wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya dan terima kasih juga untuk informasi yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dan ini pasti bermanfaat untuk mendukung penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Assalamualaikum. Silakan duduk. Dengan Bapak Ahmad Raribi, Ya, betul. staf administrasi pada seksi penyelenggaraan haji dan umrah Ya. kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabing. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Amin. Perkenalkan Bapak, saya Rusdana Yasari, Ya. mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Bapak, kampus di Banjarbaru. Mohon izin Bapak, minta waktunya untuk wawancara sebentar, dan saya mohon Bapak berkenan untuk memberikan informasi terkait penelitian saya tentang pelayanan pendaftaran ibadah haji Bapak di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Baik Bapak, kita mulai untuk wawancara pada pagi hari ini Bapak. Ya. Tentang pelayanan pendaftaran ibadah haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Mungkin bisa Bapak jelaskan bagaimana alur untuk pelayanan pendaftaran ibadah haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin ini Bapak? Kita ada di depan itu ada PTSP ya. Jadi alurnya sebenarnya mulai dari depan di PTSP nanti menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan dokumen pendaftaran haji, sekaligus nanti di sana ada ya semacam sosialisasi lah, nanti menyampaikan brosur berkenaan dengan pendaftaran haji. Terus nanti apabila jamaahnya sudah lengkap, nanti ada seleksi administrasi dokumen. Nanti terus seterusnya nanti pihak PTSP nanti kan membawa ke ruang sini, ke ruang seskohat. Nanti kita akan melanjutkan seleksi lagi administrasi atau dokumennya berkenaan dengan pendaftaran haji. Kalau memang sudah sesuai dengan aturan yang ada, syarat-syaratnya terpenuhi, maka nantinya kita akan proses di aplikasi seskohat. Di sini Pak ya? Seskohat ini khusus penginputan data jemaah haji khusus reguler. Nanti kan ada tahapan-tahapannya nanti penginputan di sini. Awalnya itu jemaah ini kan membuka rekening dulu lah di bank penerima setoran atau BPS. Ada 2 bank. Cuma 2 Bank Syariah Indonesia dengan Bank Kalsel Syariah. Jadi dia membuka rekening mendapatkan nomor validasi. Dari nomor validasi itulah nanti kita bisa mengupload di sini. Kalau sudah kita upload, keluar data-datanya, kita cocokkan dengan waktu dia membuka rekening di BPS. Biasanya perbedaan data, kadang data itu kadang terbaharui, kadang ada aja dengan data penerima setoran atau BPS-nya itu. Jadi kita nanti bisa aja nanti di sini memperbaiki
memperbaiki. Nah nanti ada tahapan-tahapannya, seterusnya nanti ada foto apa sebagainya. Kalau sudah syarat-syaratnya terpenuhi, nanti kan sambil disampaikan dengan jamaahnya, nanti juga dikoordinasikan dengan BPS-nya, bank penerima sektornya, untuk istilahnya bahwa data yang bersangkutan sudah kita perbaiki atau kita lasi di sini. Apabila datanya sudah terpenuhi, baru kita TTI, tanda tangan elektronik. Biasanya tanda tangan elektronik itu ya yang mana kasih penyelenggara haji dan umrah. Apakah untuk pengoperasian Siskohat ini ada pelatihankah BIMTEK atau ada jenis pembinaan dari misalnya kan kita kabupaten, mungkin Kanwil kah, ada pembinaan ke daerah atau bagaimana Bapak? Kebetulan di tahun ini kemungkinan terakhir Kementerian Agama melaksanakan, dikelola oleh Kementerian Agama untuk pendaftaran haji. Selanjutnya nanti kan diambil alih oleh ada instansi tersendiri, yaitu Badan Penyelenggara Haji. Insya Allah di tahun ini setelah selesai ibadah haji tahun 2025 ini kemungkinan ada perpindahan yang mudah-mudahan nanti kan ada pembinaan atau pelatihan semacam itulah istilahnya untuk berkenaan dengan Siskohat ini. Demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana alur pendaftaran haji yang dilakukan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten ini? Tadi kan datang ke pelayanan dulu, terus tadi diberi usul tentang pendaftaran haji. Di situ ada tertulis kalau syarat-syaratnya apa. Terus kita mengangkat syaratnya. Pertama tadi ke BSI, setelah ke BSI baru ke terbit buku tabungan haji, lalu ke Kementak lagi buat daftar kursi haji. Bagaimana pendapat Ibu tentang pelayanan pendaftaran haji ini di Kementerian Agama Kabupaten Klaten? Pelayanannya harus bagus, dipermudah gitu. Walaupun ada ketinggalan dari pas foto, tapi katanya bisa nanti. Menyusul. Terima kasih untuk waktunya.